SMK Negeri 7 Pekanbaru merupakan salah satu sekolah kejuruan yang ada di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. SMK Negeri 7 Pekanbaru memiliki 9 program keahlian. Salah satunya adalah program keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Program keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik merupakan program keahlian yang mengajarkan siswa bagaimana cara merancang, memasang, mengoperasikan, memelihara, dan memperbaiki sistem instalasi listrik untuk rumah, gedung, dan industri, termasuk pengenalan otomatisasi dengan PLC dan energi terbarukan. Melalui program Teaching Factory, SMK Negeri 7 Pekanbaru bertekad mempersiapkan lulusan teknik instalasi tenaga listrik yang siap kerja, inovatif, dan profesional. Dalam pelaksanaan kegiatan Teaching Factory, terdapat beberapa tahapan yang harus diperhatikan untuk dapat mencapai fase produksi dan menghasilkan produk akhir yang siap dipasarkan. Dalam pembelajaran Teaching Factory, siswa dapat belajar langsung melalui proses produksi barang atau jasa yang bisa dijual, menciptakan lingkungan kerja sesungguhnya untuk meningkatkan kompetensi, soft skill, dan hard skill agar lulusan siap kerja atau berwirausaha. Fase pertama, yakni fase praproduksi dan perencanaan. Tahapan pertama pada fase ini adalah pelatihan dan standarisasi. Guru atau instruktur industri memberikan pemahaman dasar dan mendalam melalui workshop tentang standarisasi instalasi pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dengan teknis SNI atau Standar Nasional Indonesia dan PUIL atau Persyaratan Umum Instalasi Listrik, serta untuk mengasah pemahaman tentang perhitungan daya dan arus tentang fokus utama pada keselamatan kerja atau K3. Tahapan berikutnya adalah pembentukan tim dan divisi. Siswa yang sudah dibagi dalam beberapa tim seperti tim marketing dan tim survei, tim desain, dan tim engineering instalasi dan quality control. Pada pembagian kelompok ini, siswa akan diajarkan dan dilatih untuk berorganisasi dengan meniru struktur nyata pada perusahaan jasa instalasi. Masuk ke simulasi. Tim marketing yang menerima job order dari klien diharapkan mampu melakukan keterampilan komunikasi dan analisis kebutuhan, seperti menerjemahkan permintaan spesifik klien menjadi sebuah solusi energi. Setelah tim marketing menerima job order dari klien, maka akan diteruskan oleh tim desain, yang mana tim desain ini akan mulai merancang bagian-bagian yang menjadi kebutuhan dari permintaan klien, seperti merancang sketsa instalasi, menentukan kebutuhan alat dan bahan, serta menyesuaikan kebutuhan sesuai dengan permintaan klien. Dilanjutkan dengan tim survei yang akan meninjau lokasi di mana instalasi produk akan dilakukan. Kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini ialah dengan mengukur intensitas matahari menggunakan solar power meter, lalu menentukan luas atap dari bangunan, hingga mencari kemiringan optimal agar penyerapan energi menjadi maksimal. Memasuki fase berikutnya, yaitu fase desain dan perhitungan biaya. Dalam fase ini, mulai masuk ke perancangan sistem dengan proses desain dan perhitungan biaya. Pada fase inilah, seluruh data lapangan mulai diolah secara teknis, seperti menghitung dan menentukan spesifikasi komponen, dari jumlah panel surya yang dibutuhkan,
kapasitas baterai, dan spesifikasi inverter atau controller. Setelah tim desain melakukan perhitungan kebutuhan komponen dan spesifikasi, maka yang dilakukan selanjutnya adalah penyusunan Bill of Material atau BOM. Bill of Material berisikan daftar lengkap bahan baku, komponen, dan jumlah yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit barang. Komponen-komponen tersebut seperti baterai, solar panel, charge control, power inverter, digital clamp meter, panel control, kabel, dan mounting system, serta membuat daftar harga dan menghitung estimasi biaya. Untuk tahap selanjutnya, tim akan melakukan tahapan instalasi dan konstruksi. Hal pertama yang dilakukan oleh tim adalah mempersiapkan area kerja dan penerapan prosedur K3 untuk memastikan area kerja benar-benar aman dari resiko kecelakaan. Penggunaan alat pelindung diri atau APD secara lengkap seperti helm dan sarung tangan dapat juga membantu mengurangi risiko kecelakaan saat bekerja. Pemasangan kabel yang dilakukan dengan rapi, memastikan polaritas yang tepat dan mengikuti skema kelistrikan yang telah dirancang sebelumnya. Selain pemasangan kabel, perlu juga ketelitian dalam pemasangan mounting system. Ketelitian mekanik juga diuji saat memasang kabel pada power inverter. Rangka atau rak panel surya pada model atap sangat berpengaruh pada kemiringan dan orientasi panel untuk mendapatkan sudut datang sinar matahari yang paling optimal bagi produksi energi. Selanjutnya, pemasangan instalasi inti sistem berupa unit baterai, charge control, dan inverter. Seluruh perangkat dipasang di lokasi yang aman dan sesuai standar teknis. Teknisi yang melakukan pengkabelan utama serta memasang sistem proteksi seperti MCB dan sekring. Lampu hijau dan kuning pada sekring menandakan indikator menyala dan bekerja. Pada saat teknisi menekan tombol yang terdapat pada sekring, lampu merah menyala. Hal ini menandakan indikator mati. Memasuki fase akhir, teknisi akan melakukan pengecekan akhir atau final quality control. Teknisi akan melakukan inspeksi menyeluruh, mulai dari memastikan kekencangan setiap baut pada mounting dan instalasi pengkabelan yang tepat, serta tegangan arus pada setiap alat. Di sini, teknisi mengukur tegangan, arus, dan daya keluaran secara aktual. Hasil dari pengukuran kemudian akan dibandingkan dengan penghitungan awal untuk melihat efisiensi sistem dan memastikan bahwa losses atau kehilangan daya tetap berada dalam batas toleransi yang direncanakan. Setelah sistem dinyatakan layak beroperasi oleh tim teknisi, tim desain dan instalasi melakukan pemeriksaan pada laporan akhir. Dokumen ini mencakup laporan commissioning serta buku petunjuk operasi atau user manual bagi klien. Di dalamnya terdapat informasi penting mengenai prosedur pemeliharaan terjadwal, informasi garansi, hingga langkah-langkah penanganan masalah dasar secara mandiri. Langkah terakhir dari seluruh rangkaian proyek ini adalah serah terima dan edukasi klien. Melalui teknik role play, tim marketing dan instalasi menyerahkan sistem secara resmi kepada pelanggan. Saya lihat dulu ya. Ya, hasilnya. Ya, Pak. Oke. Jadi gimana mengoperasikannya? Kayak gini, Pak. Dari panel surya itu kan, Pak, kita masukkan ke MPPT. Dan dari kita masukkan ke MPPT, yang dari baterai itu kita masukkan lagi ke MPPT. Nah, yang dari baterai gunanya kita masukkan ke baterai itu, Pak, sebagai energi cadangannya.
Nah, ini kita mau gunakan energinya Pak. Sementara dia tuh masih tegangan DC. Terus kita masukkan dia ke inverter. Nah, inverter itu gunanya untuk mengubah tegangan DC menjadi tegangan AC. Nah, setelah kita masukkan dari tegangan DC-nya ke inverter, lalu diubah menjadi tegangan AC agar bisa kita pakai untuk sehari-hari di barang elektronik kita yang menggunakan tegangan AC. Nah, cara mengoperasikannya, menjalankannya. Nah, cara mengoperasikannya seperti ini, Pak. Pertama kita hidupkan ini, Pak. Sama yang di baterai. Nah, yang di sini nih untuk menghidupkan energi dari panel suryanya, Pak. Ya. Dari cahaya matahari. Sementara ini untuk energi cadangannya yang berasal dari baterai. Nah, setelah dari baterai, kan kita mau gunakan untuk tegangan AC-nya tuh, Pak. Ya. Setelah kalau kita mau gunakan tegangan AC-nya, kita hidupkan inverternya dulu, Pak. Nah, Oke. Nah, inverternya udah hidup nih. Jadi kita bisa mau menggunakan tegangan AC-nya, tetapi kita hidupkan MCB-nya dulu, Pak, agar bisa kita gunakan. Nah, ini udah kita hidupkan kan, Pak. Ya. Terus kita bakal menggunakan tegangannya itu di sini, Pak, untuk untuk barang-barang elektronik. Kalau dilihat ini tandanya udah hidup apa? Nah, tandanya udah hidup itu lampunya itu hijau. Dan hijau itu untuk menyala, berarti dia lagi hidup. Terus kuning ini lampunya tuh gunanya itu tandanya baterainya itu ada lagi mengecas dari sinar matahari. Oke. Nah, kalau kita mau mematikannya, kita tekan emergency. Nah, lampu hijaunya mati, lampu merahnya hidup. Lampu merah itu berarti semuanya tidak berjalan, Pak. Semuanya itu seperti kayak terputus, jadi kita tidak bisa menggunakannya. Itu gunanya emergency. Nah, Jadi gitu, Pak. kalau keadaan darurat kita matikan Iya, menggunakan emergency. kita tekan saja emergensinya. Ketika kita mau menggunakannya lagi, tinggal kita putar sedikit saja. Lalu lampu hijaunya kembali menyala, Pak. Dan nanti untuk menyalakannya, nyalakan MCB dari panel surya, Ya, betul, Pak. nyalakan ke baterai, Betul. muncul layar ini ya. Iya, berarti muncul layarnya, Pak. Di MPPT-nya muncul layar, Oke. Pak. Habis itu hidupkan inverter, aktifkan Pak. MCB-nya. Ya, betul, Pak. Lihat di pintu panel, itu kalau yang kuning hidup, itu menyala. Nyala. Ke baterai. Kalau yang hijau menyala, berarti sudah siap digunakan di Untuk mesinnya. alat elektroniknya, Pak. Ya. Kalau ada gangguan, berarti saya tekan ini, Emergensinya, Pak. Lalu si lampu merah nyala. menandakan ada gangguan emergensi. Ya, betul, Pak. Siap, terima kasih. Nah, jadi ini hasil kerja kami, Pak, sudah selesai. Semoga Bapak puas dengan hasil kerja kami. Mungkin dapat diserahkan langsung ke Bapak. Oke. Terima kasih atas pekerjaannya. Saya akan gunakan, saya akan operasikan. Kalau ada kendala, nanti saya akan hubungi lagi. Terima kasih atas pekerjaannya.